Silakan Pak Agus. Ya, oke. Ya. Ini yang mana nih? Ini Peradaban 19 suku Yunani. Yunani. Iya, betul. Oke, setelah kita eh, membahas mengenai sejarah perkembangan peradaban visual Mesir Purba, ini peradaban ini Mesir Purba itu berlangsung sampai kira-kira pertengahan eh, kekuasaan Romawi. Di lain pihak ada juga peradaban yang muncul di kawasan utara Mesir. Dalam sejarah dikenal sebagai peradaban Yunani yang memiliki kekhasan, yaitu memiliki kekuatan untuk meletakkan pola dasar berpikir rasional di kawasan Eropa, terutama dalam bidang arsitektur, teknologi, pengetahuan, dan filsafat. Nah, kalau Yunani itu topnya muncul sekitar 1100 sebelum Masehi. Ya. Yang kata para ahli sejarah itu merupakan peletak dasar munculnya Renaissance atau kemudian revolusi industri dan teknologi yang kita kenal sekarang. Oke, berikutnya. Nah, Yunani atau juga dikenal dengan nama Greece, itu juga saya juga tidak tahu bagaimana namanya Greek itu bisa jadi Yunani, bagaimana merubah itu ya. Kita belum mendapat informasi yang jelas. Tapi peradaban ini telah berkembang sejak beberapa ribu sebelum Masehi, yang dikenal sebagai peradaban Yunani Arkais pada abad ke-8 sebelum Masehi sehingga berakhirnya zaman kuno abad pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada awal abad ke-5 ya, sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada periode klasik ini dan dipimpin oleh negara-negara, terutama Athena, ya, terutama karena dia bertugas juga menghalau kekaisaran Persia yang ingin mengekspansi Yunani. Ya. Kemudian masa keemasan Athena berakhir dengan takluknya Athena pada Sparta pada perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Saya pernah melihat sebuah film yang menggambarkan kemiripan suasana itu. Ya. Bagaimana Athena ditaklukkan oleh Sparta karena salah strategi. Nah, tapi sejalan dengan penaklukan Alexander Agung atau kita kenal sebagai Iskandar Zulkarnain, yang kemudian Yunani yang dikenal sebagai peradaban Helsinki meluas mulai dari benua Eropa, Asia Tengah, sampai ujung barat Laut Tengah.
Yang sekaligus filsafat Yunani yang menjadi dasar peradaban itu pun ikut meluas dan menjadi dasar pengetahuan di Barat. Jadi sejalan dengan perluasan kekuasaan Yunani, ya, yang dibawa oleh para budayawan, para ilmuwan, para pemikir, itu akhirnya menyebar sampai ke wilayah Eropa yang lebih jauh, bahkan ke Asia Tengah. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, bahwa Yunani klasik awalnya didahului oleh zaman kegelapan, sekitar 1100 sebelum Masehi. Yang dalam kacamata arkeologi dicirikan dengan gaya tembikar protogeometris atau geometris. Jadi ada tembikar yang berbentuk geometris di era zaman Yunani, dan itu ciri dari zaman kegelapan Yunani. Para ahli juga membaginya dalam periode oriental, yaitu kemampuan budaya Yunani menyerap budaya Suriah Hitit atau Assyria, Tunisia, dan Mesir. Periode arkasis Yunani kuno dimulai dari kuatnya pengaruh oriental pada abad ke-8, serta merupakan salah satu faktor yang menjadikan Yunani memiliki huruf alfabet sendiri. Dengan alfabet ini kemudian muncullah karya tulis Yunani kuno yang paling terkenal, buatan Homeros atau Hesiodos. Jadi kebudayaan Yunani itu semakin berkembang karena kemampuan masyarakatnya menulis dengan huruf-huruf yang dikenal luas oleh masyarakat. Setelah periode Arkais, mulailah periode klasik sekitar 500 sebelum Masehi, yang dilanjutkan kemudian pada periode Helenistik setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi. Oke, berikutnya. Yang paling utama saja ya bahwa ada 3 pemikir Yunani atau filsuf Yunani yang terkenal. Dan pertama itu adalah Aristoteles, yang kedua itu adalah Plato, yang ketiga adalah Socrates. Metode berpikir yang dihasilkan oleh Aristoteles ini kenal sebagai metode ilmiah, ya, induksi dan deduksi. Dan sampai sekarang metode ini masih dipakai, ya, dirujuk. Para mahasiswa S3 kita masih merujuk metode zaman Aristoteles ini. Kemudian ada juga yang digagas oleh Plato, yaitu metode dialektik antara bagaimana kemampuan menganalisis hubungan antara berbagai pengertian dengan pengelompokan diurai menjadi sebuah komponen yang kecil. Jadi dialektik itu adalah satu metode yang dikembangkan oleh Plato dan sampai sekarang masih diikuti oleh para pemikir dunia. Dan yang paling penting pemikiran dari Socrates itu adalah selalu ada bertanya, mengapa, bagaimana, apa, semua dipertanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan penelitian semacam ini sebenarnya awalnya dari Socrates. Dan sampai sekarang para peneliti kita selalu merujuk hal itu. Oke, berikutnya. Nah, kita melihat hubungan itu dalam frame design. Bahwa logika filsafat yang digagas oleh Aristoteles itu akhirnya melahirkan metode desain. Gagasan-gagasan Plato yang berkaitan dengan keindahan, idealisme, kemudian melahirkan gaya estetik, keterampilan, teknik, ya, yang digagas oleh 3 orang filsuf ini, itu juga melahirkan teknik, teknologi, yang ketiganya membentuk apa yang disebut desain. Nah, keyakinan inilah yang kemudian menjadi basis
bahwa ilmu desain pada hakikatnya didasari oleh pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani. Oke, selanjutnya beberapa fakta yang menunjukkan ya bahwa bangunan-bangunan era Yunani sama halnya dengan bangunan Mesir, yaitu amat rasional. Dibangun dengan pertimbangan arsitektural yang sangat cermat, ya, dan sampai sekarang sekian ribu tahun kemudian masih bertahan. Artinya kita punya fakta bahwa bangunan-bangunan itu didesain sedemikian rupa, tidak lekang oleh waktu dan bertahan sampai sekarang. Dengan teknologi sederhana sekian ribu tahun yang lalu, ketika kita masih belum ada. Oke, berikutnya. Nah, selain itu, bangsa Yunani itu memiliki cita-cita atau mitologi yang luar biasa besar. Bahwa kita itu merupakan keturunan dari para dewa. Ada yang anggap dewa Zeus, dewa yang lainnya. Dia bangun dalam bentuk patung, dalam bentuk objek-objek visual yang ideal sesuai dengan cita-cita idealisme yang mereka bayangkan. Oke, berikutnya. Nah, yang utama di sini fakta bahwa bangunan-bangunan di Yunani difikirkan secara cermat, itu dianalisis oleh manusia-manusia kita abad modern ini berdasarkan kemudian disebut sebagai golden ratio. Ini istilah bangsa kita sekarang, ya, istilah manusia yang hidup masa sekarang, bahwa mereka semua mempertimbangkan, memperhitungkan aspek-aspek yang kaitannya dengan ilmu mekanika, ya, ilmu konstruksi, dan ilmu yang berkaitan dengan material, yang kemudian dikenal sebagai golden ratio. Oke, selanjutnya jenis pilar. Nah, pilar pun tidak sembarangan pilar. Mereka mendesain dengan falsafah tertentu. Ada pilar Dorik, Korintia, dan sejenisnya, ya, sehingga mereka betul-betul itu diperuntukkan untuk bangunan jenis apa. Jadi tidak sembarangan meletakkan atau mendesain konsep ragam hias dalam bangunan yang mereka buat. Oke, berikutnya. Bahkan ragam hias yang sifatnya detail dalam keramik, ya, dan mereka sudah mampu membuat sejumlah keramik dengan teknik glasir yang tinggi. Ini terus terang, sampai sekarang mahasiswa keramik belum tentu mampu membuat keramik yang tipis dengan gambaran yang utuh lengkap, dengan warna yang dinamis, ya, seperti zaman era Yunani. Belum tentu. Ini teknologi tinggi pada zamannya, dan hingga sekarang diakui teknologi ini luar biasa. Tidak mudah permainan glasir dan mendesain keramik putar dengan presisi tinggi. Oke, berikutnya. Nah, ini kursi zaman Yunani kuno. Kursinya memang buat bangsa kita, buat manusia sekarang barangkali janggal, ya, karena bentuknya itu melenting keluar, seolah-olah sangat kaku, rentan terhadap beban. Tapi mereka itu membuktikan bahwa kursi semacam ini adalah kursi yang sudah
didesain sesempurna mungkin. Dan faktanya, buktinya, mampu bertahan lebih dari 2000 tahun. Sampai sekarang ada faktanya, bukti-buktinya. Tidak lekang oleh waktu. Materialnya tetap bertahan, tidak rapuh. Baik itu kain, ya, vinil, rotan, maupun kayu yang mereka pergunakan. Oke, berikutnya. Nah, bahkan furniture mereka itu pernah terkubur di dalam lahar gunung berapi yang meletus tragedi Pompei itu ya. Nah, sejumlah furniture itu masih bisa diselamatkan artinya ya, bisa diperbaiki kembali. Artinya luar biasa karya mereka ini. Oke, berikutnya. Ini referensi yang bisa Anda rujuk. Oke. Cukup sekian. Masih ada sedikit lagi, Pak. Ya. Masih ada sedikit lagi tentang Yunani. Oke. Selanjutnya. Sebentar. Aduh, ini kok loncat ya? Sebenarnya enggak, Pak. Nanti tinggal sedikit lagi. Ya. Ya. Oke, ini tadi kita kan lagi bercerita tentang huruf ya. Ini tayangannya loncat ke belakang nih. Ini adalah susunan huruf zaman Yunani yang sampai sekarang itu berkembang jadi huruf yang kita baca sehari-hari, alfabetnya. Dan yang sebelah kanan itu adalah alat-alat kedokteran untuk operasi, untuk apa istilahnya itu, hamil, untuk ini ginekologi, ya, untuk mengoperasi dan sebagainya. Dulu memang peralatan ini sangat sederhana. Model-model semacam ini disempurnakan dengan material kedokteran yang sekarang. Tapi basicnya, dasarnya sudah dibuat di zaman Yunani kuno. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu yang perlu saudara dukakan, ya, bahwa ada namanya Iskandar Zulkarnain, Alexander Zulkarnain, Alexander the Great, ya, Iskandar Agung, macam-macam lah istilahnya. Kadang-kadang kita juga bingung mana yang sesungguhnya. Tapi Iskandar Agung ini dalam usia 30 tahun mampu memimpin sebuah kekaisaran besar, ya, yang membentang dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia tidak terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Karya Alexander Zulkarnain ini adalah benteng terbesar yang bercampur logam untuk menghindari serbuan dari bangsa-bangsa lainnya. Ini terjadi sekitar 323 sebelum Masehi. Yang dikenal sebagai Kaisar Makedonia dan hidup di sekitar timur laut Yunani. Oke, berikutnya. Nah, di samping kita Yunani ini punya pahlawan besar atau jenderal perang besar, juga kita mengenal pada zaman itu peralatan-peralatan perang Yunani itu sudah sangat luar biasa. Terbuat dari logam, pakaiannya khas khusus, dan memiliki karakter yang berbeda dengan peralatan perang yang lain. Oke. Nah, ini sebagian dari teknologi perang bangsa Yunani. Di samping sudah mengenal logam dan bentuk pedang yang sangat unik, juga sudah mengenal namanya teknologi lontar, baik itu dalam bentuk petapel maupun dalam bentuk pemanah dalam partai yang sangat besar.
Oke, berikutnya. Ini alat transportasi Yunani. Kalau tadi bangsa Mesir juga sudah memiliki kapal yang sangat besar, bangsa Yunani sekian ratus kemudian juga mereka sudah memiliki kapal yang besar. Bahkan mereka sudah memanfaatkan roda atau kendaraan yang menggunakan roda ditarik oleh kuda untuk peperangan menyerang ke berbagai wilayah. Oke, berikutnya. Nah, ini teknologi zaman Yunani kuno ya. Salah satu yang penting itu adalah bagaimana orang Yunani sudah sadar untuk menghitung perputaran bulan dan matahari untuk menentukan kalender. Artinya, sekian ribu tahun sebelum Masehi, orang Yunani sudah sadar bahwa bumi itu tidak datar, tapi bumi itu adalah bundar. Karena ada perputaran. Ini luar biasa ya, jarang diungkap. Di samping itu, mereka juga sudah mengenal teknologi putar untuk menghaluskan sesuatu. Yang sampai sekarang juga di Indonesia atau di negara-negara berkembang masih dipergunakan, misalnya untuk menghaluskan kacang kedelai, membuat tahu dan sebagainya. Ya, teknologi semacam ini masih berkembang, masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ini juga zaman Yunani kuno itu sudah mengenal mata uang. Suatu negara sudah mengenal mata uang, artinya sistem valutanya atau sistem transaksinya sudah sangat maju karena sudah bisa memiliki ukuran-ukuran dalam menentukan transaksi penjualannya. Oke, berikutnya. Nah, yang paling utama, orang Yunani itu sudah mengembangkan ilmu pengetahuan. Tadi, pengetahuan yang telah mampu menghitung perputaran planet di tata surya. Mereka sudah melihat bahwa namanya yang berputar itu tidak hanya bulan, tapi ada tata surya yang lain. Waktu itu mungkin belum diberi nama ya, tapi ada bintang-bintang atau bulan atau Venus atau Mars atau yang lainnya ya, yang berputar mengelilingi bumi. Dan yang paling terkenal itu ada seorang pemikir matematik atau ahli pemikir yang terkenal itu Archimedes. Dia mengeluarkan sejumlah dalil yang berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu pergerakannya sama. Yang berikutnya. Nah, bahkan orang Yunani dikenal sudah mampu membuat komputer. Ini satu fakta, ada bukti-buktinya. Diperbandingkan bahwa pada masa lalu sekitar tahun 1900, itu orang sudah mulai membuat komputer sederhana. Dan pada artefak Antikythera diyakini para ilmuwan membuat bangsa Yunani sudah mampu membuat komputer itu 2000 tahun yang lalu. Ya, sebelah kanan. Orang Yunani juga sudah bisa membuat robot, ya mirip lah dengan robot. Itu robot yang diciptakan oleh Hero Alexandria yang digerakkan oleh tekanan uap air. Robot Mechanical Turtles itu tahun 48 tuh yang sebelah kiri. Orang yang dibuat oleh orang Yunani adalah sebelah kanan yang digerakkan oleh tekanan uap. Oke. Artinya di situ bahwa bangsa Yunani sudah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang teknologi dan desain di zamannya yang sampai sekarang masih sangat dihormati dan tetap abadi. Oke, saya kira cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Tadi materinya sudah cukup disampaikan oleh Pak Agus mengenai Mesir dan Yunani. Nah, di sini ada kuis singkat ya untuk mengawali pertemuan kita.
Jadi, ternyata sudah kita ketahui bahwa memang, peradaban sejarah kita itu dimulai dengan banyak hal, banyak banyak hasil-hasil artefak yang begitu luar biasa, baik itu dari Mesir ataupun dari Yunani, seperti tadi kita lihat contohnya yang piramida gitu ya, dan itu semua bisa, dikaji secara pendekatan historikal, dan itu menjadi sebuah misteri gitu untuk kita bisa dalami dan kita analisa berdasarkan pendekatan sejarah. Nah sekarang, berdasarkan materi mengenai peradaban bangsa Yunani yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, mohon kalian, nanti akan menjawab gitu ya, tugas yang telah kami berikan ini, dan, tugas ini akan diberikan melalui EduNext. Jadi kira-kira pukul 3 sore, kalau sistemnya sudah, baik ya, kami akan membuat atau sudah, di EduNext tersebut sudah tampil tugas dalam, assignment di tiap prodi, gitu. Jadi saya sudah masuk ke tim teaching, EduNext setiap prodi. Di situ nanti akan muncul sekitar pukul 3 assignment yang, kalian bisa lihat memiliki 2 pertanyaan ini. Nah, nanti mohon jawabannya masing-masing dimasukkan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan, sesuai dengan jadwal yang telah saya tentukan di EduNext. Jadi maksimal dikumpulkan minggu depan tanggal 31 Agustus pukul 8 pagi, begitu. Jadi kalian silakan menunggu kuisnya muncul ya, masing-masing di EduNext. Silakan jawab dalam sedikit penjelasan singkat, mungkin kira-kira 1 paragraf, dalam 5 baris gitu ya, 5 baris 1 paragraf, masing-masing dari 2 pertanyaan ini. Nah, untuk, eee, EduNext kelas Pak Agus Sahari, itu insya Allah akan saya susulkan karena saya baru bergabung di, EduNext-nya di Pak Agus gitu. Nanti mohon kesabarannya untuk menunggu kuisnya ya. Oke. Jadi ini adalah, saya stop share dulu. Ini adalah akhir dari perkuliahan kita. Mohon diingat baik-baik bahwa kita sudah punya tugas ke-1 ya, yaitu kuis. Kuis sederhana yang kira-kira ini akan membuat, atau menggambarkan, penyerapan materi dari kalian sejauh ini seperti apa, kemudian refleksi juga, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan tadi, apakah, ada inspirasi yang dapat kalian coba ambil dari berbagai macam teknologi, kemudian karya, baik itu dari keramik tadi ya, kemudian furniture, kemudian juga ada peralatan perang dan sebagainya begitu. Atau mungkin kalian bisa menemukan karya-karya lain di luar tadi yang banyak disampaikan oleh Pak Agus, silakan diceritakan di tugas tersebut. Ini di chat sudah banyak ini ya, sudah banyak yang komen tadi soal filmnya. Nah, ini terima kasih sudah komen. Ini ada yang komennya apa nih? Sangkuriang ya? Sepertinya bukan Sangkuriang ya, karena tidak dibangun dalam 1 hari. Nah, ini mungkin dibangunnya pakai bantuan jin. Oke, ini ya Kufa, makanya harus cari tahu ya referensinya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh banyak informasi yang belum jelas kebenarannya. Tuh. Oke, nah ini Kak Ridwan mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir melalui SIX, atau kalau yang bermasalah, diisikan di link bawah ini. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa kita akan membuat grup WA dengan, ketua kelas masing-masing program studi. Silakan diputuskan sekarang saja, kira-kira dari program studi desain produk, siapa yang akan mewakili menjadi ketua kelas. Nanti nama dan nomor teleponnya silakan di-chat secara private ke Kak Rizvan ya. Di sini ada Kak Rizvan namanya Muhammad Rizvan Badrussalam. Nah, di-chat-kan secara private ataupun mau di publish di sini juga boleh, silakan ya. Nah, ini Kak Rizvan sudah raise hand. Dari DP siapa? Boleh perkenalkan diri dulu, ketua kelasnya. Dari DP, silakan jangan malu-malu. Kalau misalkan belum punya ketua kelas, ajukan diri juga nggak apa-apa, karena ini sifatnya memang kita hanya koordinasi ya. Jadi jangan takut, untuk mengajukan diri juga.
Yang penting ada perwakilannya saja supaya kita lebih mudah untuk menyampaikan pengumuman kuliah atau tugas. Siapa dari DP? Kalau belum ada, silakan didiskusikan dulu ya di grup WA masing-masing. Yang interior dulu deh, saya tanya yang interior. Sudah ada ketua kelasnya? Interior atau Kria atau DKV? Silakan yang sudah ada duluan. Ini kita harus ada ya, karena kalau tidak nanti kita tidak punya perwakilan untuk berkomunikasi ke masing-masing kelas gitu. Jadi mohon kesediaannya. DKV saya, Bu. Oke, DKV dengan siapa ini? Barit, Bu. Barit. Panggilannya Barit, iya. Iya. Oke, Barit, terima kasih. Silakan dicat ke Kak Rizwan ya. Iya, Bu. Oke, ini DKV sudah. Silakan DP atau DI atau dari Kria. DP ya, barusan. Ya, silakan diperkenalkan diri dulu. Ya Bu, saya Alisa Maharani. Oke, Alisa panggilannya siapa? Alisa. Alisa. Oke, Alisa, terima kasih. Di chat ya ke Kak Rizwan nomornya. Ya, Bu. Silakan dari interior dan dari Kria, tinggal 2 lagi. Interior. Saya boleh Bu dari interior. Oke, silakan. Nama lengkapnya siapa? Tima Minasita Bu. Nama panggilannya? Tami. Tami, tuh kan bener kan? Pasti ada panggilan. Oke, makasih Tami. Silakan di chat ya nanti ke Kak Rizwan namanya, nomornya. Sekarang tinggal dari Kria ya. Kria sudah ada kan di sini? Saya boleh Bu. Oke, silakan. Namanya? Nama dan nomor telepon ya. Oke. Barit Oke. sudah. Yang dari DI tadi masih mengetik ya? Belum masuk ke saya nomor dan nomornya. Oke, silakan. Sambil menunggu, kalau misalkan ada yang mau bertanya mengenai materi tadi, kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya lewat chat juga boleh. Atau mau buka mic juga nggak apa-apa. Atau ada yang mau komentar soal film piramid tadi? Boleh. Santai aja ya. Jadi kalau memang ada yang mau ditangkapin atau ada yang mau ditanyakan boleh. Sepertinya belum ada ya. Oke, baik. Apakah sudah semua, Kak Rizwan? Belum Bu Ayu, baru 3, ini baru DKV, DP, sudah semua. Sudah semua Bu, izin saya. Sudah semua ya. Oke, baik. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan nih? Saya kasih kesempatan terakhir nih. Kalau soal tugas, ada yang mau ditanyakan? Oh, nah ini. Kalau belum masuk kelas pada EduNext. Kenapa belum masuk kelas pada EduNext? Panca? Panca Arya, boleh jawab melalui mic, silakan. Panca, halo? Tidak ada suaranya ya? Tidak keluar Panca suaranya. Di kolom chat. Halo, halo. Iya. Sudah. Kenapa belum masuk ke EduNext, Panca? Nggak tahu Bu, di active course-nya belum ada saya Bu. Jadi harus nge-enroll dulu sepertinya Bu. Dan membutuhkan token untuk meng-enroll. Tapi untuk di Six sudah dicek, sudah didaftarkan. Kalau di Six sudah Kuliahnya. ada dalam jadwal Bu, cuman di EduNext-nya belum ada ke active course-nya Bu. Oke, sudah coba menghubungi EduNext-nya belum? Belum Bu. Oke, silakan hubungi ini ya, nanti saya kasih nomornya. Ini adalah help center-nya EduNext.
Jadi buat yang lain juga kalau ada kesulitan, saya chat di sini. Nah, ini sudah Ah. ada ya? Untuk Panca, KSM-nya sudah dicetak. KSM-nya sudah. Sudah ya. Ya mungkin bisa ditanyakan ke help center-nya EduNext. Oh, siap. Terima kasih. Absen 6-nya bisa nggak? Bisa, Kak. Oh bisa ya. Bisa ya, padahal ya. Berarti itu mungkin temannya membantu jawab. Mungkin akunnya masih akun TPB nggak? Kita EduNext-nya. sudah menggunakan NIM ini. Sudah NIM prodi ya? prodi. Ya udah. Mungkin bisa ditanyakan aja ke itu, ke Ya. WhatsApp-nya EduNext. Tuh, Siap. Terima kasih. dikonfirmasi saja ya. Oke, ini cukup cepat kok ininya menjawabnya di WhatsApp help center-nya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Ayu, izin Ya. mengabarkan ini yang masuk ke Google Form baru 138 dari 190 partisipan di Zoom. Mungkin boleh langsung diisi lagi gitu ya buat teman-teman peserta kelas sejarah desain yang belum mengisi Google Form-nya, daftar hadir. Terima kasih, Bu. Oke, tadi formnya diisi saja ya. Jadi kita putuskan melalui Six dan form dua-duanya tetap diisi saja. Karena takutnya ada data yang belum masuk juga nanti di Six. Ini sudah ada di chat dari Kak Ridwan, itu cepat-cepat di copy supaya bisa kalian nanti masuk ke situ. Oke. Sambil diisi sekarang aja ya, biar nggak lupa. Ya. Oke, tidak ada lagi nih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, karena memang kita sekarang sedang menyesuaikan diri ya, masuk ke atau menggunakan EduNext. Jadi kita pelan-pelan beradaptasi. Kalaupun ada kesulitan, tenang saja. Nanti kita akan mencoba backup dari berbagai data ya. Jadi misalnya di sini juga kita sediakan Google Form. Mudah-mudahan bisa mempermudah, dan tadi juga kita minta ketua kelas supaya mempermudah kami dalam komunikasi kepada masing-masing teman-temannya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup dulu perkuliahan hari ini. Begitu Pak Agus, apakah ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Kalau begitu, kalau sudah cukup, saya rasa sudah jelas ya. Ketua kelasnya tadi sudah tercatat semua. Kemudian mulai minggu depan kita tetap akan mengumumkan jadwal kuliah melalui EduNext dan juga kita akan berkuliah melalui Zoom. Begitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih bagus, Bu Ayu. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Bu. Makasih, Pak, Bu, Kak. Terima kasih, Makasih Bu, makasih Pak.